Riket, printer local pride. Ya, selamat pagi. Perkenalkan, saya Hisam Masurila dari Sidoarjo, Jawa Timur. Tujuan saya untuk ke bengkel print yaitu pertama tentunya konsultasi. Yang kedua yaitu sekaligus mencari untuk mesin DTF untuk usaha sablon saya sendiri. Untuk sebelumnya yaitu saya dulu pernah ikut, kebetulan dosen saya sendiri ikut mengerjakan sablon, tapi lebih banyaknya di sablon manual. Nah, lebih ke arah sini saya meminati untuk usaha atau buka sendiri dengan sablon ini, dan tentunya nggak hanya sablon manual. Saya juga ingin melebarkan usaha saya dari sablon manual sekaligus dengan sablon DTF ini. Kita bisa langsung tekan untuk tombol hijaunya kalau di Alphagen 1, atau nunggu dia pas waktu udah jalan, ketika jalan kita tekan untuk tombol hijaunya. Misal nunggu sampai selesai terus baru dipencet nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Yang penting nggak lupa gitu aja ya? Iya. Nah, ini dia jalan, kita tekan. Kalau kita kelupaan tekan, nanti dia jalan terus sampai 100 cm gitu. Kembalikan, kita potong. Nah, ini untuk hasil jadinya ya mas. Meskipun pakai gradian masih kelihatan solid. Ini kita coba langsung proses oven. Mari silahkan di luar. Nah, sebelum kita oven, kita lakukan proses pemodern terlebih dahulu. Proses pemodern ini fungsinya untuk perekat di media kain mas. Jadi istilahnya lemnya, lem untuk memperkat di media kainnya. Untuk acuannya sendiri, yang penting dia acuannya rata di keseluruhan area filenya. Kalau ada di bagian yang masih belum terlalu merang dengan bubuk powder, kemudian dia nggak mau menempel rata. Jadi acuannya seperti ini. Langsung saja kita sosrokan ke dalam nampan yang diisi bubuk powder. Setelah itu kita putar ke kanan kiri kayak gini mas, supaya lebih rata. Nah, kalau seperti ini kita lihat secara sama dia sudah rata di keseluruhan area filenya. Cuman kalau kita lihat secara detail di sini di pinggiran area filenya ini masih ada sisa-sisa powder yang menempel. Ini harus kita hilangkan juga. Nah, kalau kita nggak hilangkan nanti dia membekas di media kainnya juga. Jadi kita bisa hilangkan dengan proses kipas-kipas seperti ini. Lalu kita rotate, kita kipas lagi, kita putar lagi. Ini untuk perbedaannya. Oke, kalau sudah merata seperti ini, kita tinggal masukkan saja ke dalam oven. Jadi untuk suhu dari mesin oven sendiri, itu nanti temperatur suhunya berada di kisaran 160 derajat dengan durasi waktu di 150 detik. Namun untuk pengepresan sendiri, nanti temperatur suhunya berada di 165 derajat dan durasi waktunya di kisaran 15 detik selama 2 kali. 1 kali untuk pengepresan, 2 kali untuk penempelan. Jadi selisih temperatur suhunya kisaran 5 derajat untuk mesin oven sama mesin presnya. Jadi setiap kali kita selesai pengovenan, menu counter ini akan bertambah dengan sendirinya. Cuman ketika mesin oven ini kita matikan atau kita restart, menu counter ini juga akan merestart dari awal. Cuman untuk settingan temperatur suhu sama durasi waktu dia tidak akan berpengaruh. Dan tambahannya lagi di sini ada tuas mas. Di belakang ini ada tuas. Jadi kalau tuas ini berada di bawah, ini untuk settingan daya yang low atau di kisaran 600 watt. Kalau tuas ini berada di settingan paling atas, nanti dia menggunakan settingan high atau settingan daya berada di kisaran 900 watt. Nah, itu perbedaannya? Perbedaannya hanya di pencapaian suhu. Dalam artian ini kan sudah selesai. Untuk pencapaian suhu ini, istilahnya ketika kondisi ovennya masih mati ya, lalu kita nyalakan, dia kan ada proses pencapaian suhu mulai dingin ke panas itu tadi atau 160 derajat tadi. Kalau kita menggunakan settingan low, itu nanti
dia membutuhkan waktu di kisaran 10 menitan. Kalau kita pakai settingan hack, ya nanti cukup di kisaran 5 menit saja atau selisih 2 kali lipat untuk perbedaannya. Cuman kalau dia sudah berada di kisaran 160 derajat seperti ini, mau kita pakai settingan low atau hack nggak ada bedanya. Bedanya di dayanya saja. Dayanya lebih besar kayak gitu. Nah, cara setting simulasinya kayak gini. Kita tekan untuk tombol setnya, sudah matang atau belum. Acuannya di sini, Mas. Kalau untuk hasilnya ada sedikit yang masih mengkristal atau mengeras, berarti tandanya dia belum matang. Tapi kalau di bagian sini sudah melumer rata, berarti tandanya dia sudah matang secara keseluruhannya. Bedanya di situ. Oke, langsung kita coba proses cetak ya. Ini untuk warnanya sudah sesuai ya tadi. Lebih di stabilo. Ini tadi sebenarnya untuk main warna lebih enaknya kalau kita kurang yakin, kita proses print kecil dulu, Mas. Kita proses print kecil, nanti kalau warnanya udah sesuai, baru kita proses print besar. Takutnya kalau langsung di print besar, warnanya ada yang nggak sesuai, kayak gitu. Nah, kalau misal di rumah pakai lantai yang bersih, bisa taruh di atas lantai, digosok-gosok gitu, lebih cepat biasanya. Nah, ini paling nggak temperatur segini udah bisa untuk proses kelupas. Kita coba kelupas. Nah. Seperti ini hasilnya. Ini baru 1 kali pengepresan ya. Kita coba tes tarik. Itu sudah aman. Tapi rawan di pojok-pojokan. Iya, cuman untuk daya yang lebih maksimal kita harus press untuk finishingnya juga. Untuk proses pengepresan kita juga menggunakan durasi waktu di kisaran 15 detik juga, Mas. Mas 10 detik juga udah aman. Kalau untuk pengepresan yang kedua. Masnya bisa tambahkan balikan dari pad film ini. Balikan dari pad film ini kita pasang kayak gini, lalu kita press ulang. Cuman ini hanya untuk efek aja. Dikarenakan kenapa kok bisa glossy? Karena kebalikan dari pad film ini kan glossy. Nah, kalau kita tempelkan atau kita transfer lewat media panas, pasti dia akan jadi lebih di efek aja sebenarnya. Enggak, mungkin dari segi pengoperasinya ada yang salah apa gimana? Enggak, sama aja kalau untuk pengoperasiannya. Ini lebih di efek. Dikarenakan kenapa kok bisa glossy? Karena kebalikan dari pad film ini kan glossy. Nah, kalau kita tempelkan atau kita transfer lewat media panas, pasti dia akan terkena efek atau mengikuti itu tadi. Bagi teman-teman daerah Surabaya maupun Sidoarjo, bagi yang membutuhkan vendor ataupun konveksi sablon, bisa hubungi kami, ada di Instagram @hike_in_growth, dan juga bisa datang langsung ke lokasi, yaitu dengan alamat Jalan Raya Modong, Kecamatan Tulangan, dan Kabupaten Sidoarjo. Bengkel Print Indonesia, solusi jitu UMKM maju.